Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizka Dika Ramadhani dengan BP 19 10842007 akan mempresentasikan hasil penelitian saya dengan judul Evaluasi Implementasi Program Desa Kumenanti dalam Pembinaan Gelandangan dan Pengemis di Kota Padang. Pokok pembahasan yaitu terdiri atas bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian, bab 4 deskripsi lokasi penelitian, bab 5 temuan dan analisa data, bab 6 penutup. Bab 1 pendahuluan latar belakang yaitu Indonesia masih dihadapkan pada tingginya jumlah kelompok rentan yang memiliki risiko masuk ke dalam kemiskinan. Jumlah penduduk miskin di Indonesia sebanyak 24,78 juta jiwa per September 2019. Ketika pandemi dimulai pada Maret 2020, jumlah penduduk miskin meningkat menjadi 26,42 juta jiwa. Pada tahun 2022, Kota Padang memiliki angka kemiskinan tertinggi berada pada posisi kedua di Provinsi Sumatera Barat dengan total 6.338 orang. Sasaran dalam mengatasi kemiskinan yaitu diberikan kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial yang selanjutnya disebut dengan PMKS. Salah satu jenis PMKS yang diperhatikan dan diupayakan dalam penurunan jumlahnya oleh Kementerian Sosial yaitu gelandangan dan pengemis. Berdasarkan data PPKS Kota Padang tahun 2016 hingga 2021, telah terjadi peningkatan populasi gelandangan dan pengemis setiap tahunnya. Direktorat Rehabilitasi Sosial Tunas Sosial telah membuat model penanganan gelandangan dan pengemis yaitu program Desa Kumenanti. Model Desa Kumenanti menjadikan masyarakat dan desa sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial melalui pemberdayaan, pengamanan, dan perlindungan sosial. Di Kota Padang, program ini lahir karena pemerintah menyanggupi adanya pelaksanaan program dengan telah memenuhi persyaratan yang ada. Wujud program Desa Kumenanti di Kota Padang yaitu berdirinya Kampung Kesetia Kawanan Sosial Sayo Sakato di Jalan Balai Gadang, Air Dingin Lubuk Menturun, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Koto Tangah pada tahun 2016. Fenomena empiris dan fenomena teoritis. Fenomena empiris yaitu keberadaan gepeng merupakan salah satu permasalahan sosial yang sulit dihindari terutama pada kota-kota besar yang ada di Indonesia. Terjadinya peningkatan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Padang. Jumlah gelandangan dan gelandangan meningkat drastis dari 3 orang pada tahun 2019 menjadi 65 orang pada tahun 2020. Jumlah pengemis pun tidak mengalami perubahan yang signifikan dari 35 orang pada tahun 2018 menjadi 25 orang pada tahun 2019 dan kembali menjadi 35 orang pada tahun 2020. Dapat disimpulkan bahwa Kota Padang masih didominasi oleh fakir miskin, anak jalanan, gelandangan, dan pengemis. Program Desa Kumenanti merupakan suatu moda penanganan gelandangan dan pengemis sebagai salah satu upaya dari Kementerian Sosial Republik Indonesia untuk mengentaskan masalah kemiskinan di Indonesia. Fenomena teoritis yaitu belum optimalnya upaya penjangkauan gelandangan dan pengemis oleh Satpol PP Kota Padang yang mana masih terjadi pembiaran terkait aksi pengemisan. Masih terdapat warga binaan sosial yang tidak memenuhi syarat untuk mengikuti program namun menerima manfaat dari program Desa Kumenanti. Defisit anggaran atau naik turunnya jumlah anggaran yang diberikan menyebabkan kegiatan pelatihan yang mulanya dilaksanakan 2 kali dalam setahun hanya dapat dilaksanakan 1 kali dalam setahun. Realisasi kinerja dan realisasi anggaran tidak seimbang, di mana realisasi anggaran hampir mencapai batas maksimal dari pagu anggaran yang telah ditetapkan. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalah yaitu bagaimana evaluasi implementasi program Desa Kumenanti di Kota Padang, apa saja faktor yang menghambat pelaksanaan program Desa Kumenanti dalam penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Padang. Tujuan penelitian yaitu mendeskripsikan dan menganalisa bagaimana evaluasi implementasi program Desa Kumenanti dalam pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Padang. Mendeskripsikan dan menganalisa faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan program Desa Kumenanti dalam pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Padang. Manfaat penelitian yaitu ada terdapat manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif untuk pengembangan wacana keilmuan terutama terkait pada bidang ilmu administrasi publik, pada konsentrasi kebijakan publik khususnya dalam kajian evaluasi implementasi program Desa Kumenanti dalam pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Padang. Manfaat praktis yaitu hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah daftar referensi penelitian tentang evaluasi implementasi program Desa Kumenanti dalam pembinaan gelandangan dan pengemis di Kota Padang. Bermanfaat bagi akademisi, praktisi, dan pembaca pada umumnya, serta bagi seluruh lapisan masyarakat dan negara. Bab 2 tinjauan pustaka yaitu penelitian dari Ferdinand Maniawasi pada tahun 2018, Iza Zuhriyah pada tahun 2019, Lisa Yulianti Kusuma Anggraini pada tahun 2013, dan penelitian oleh Immanuel Jaya pada tahun 2019. Penelitiannya menggunakan model evaluasi oleh Leo Agustino yang terdiri atas 5 variabel, sumber daya aparatur, kelembagaan, sarana prasarana dan teknologi, finansial, dan regulasi pendukung.
Skema pemikirannya itu terdiri atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, dilanjutkan dengan adanya program Desa Kemenanti oleh Kementerian Sosial, di Kota Padang, yaitu pada Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2012 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pedagang asongan, dilanjutkan dengan adanya program Desa Kemenanti di Kota Padang pada tahun 2016, dengan berdirinya Kampung Kesetiakawanan Sosial Sayo Sekato, Jalan Balai Gadang, Air Dingin, Lubuk Menturun, Kelurahan Balai Gadang, Kecamatan Kota Tengah. Penelitiannya menggunakan teori evaluasi oleh Leo Agustinus. Definisi konsep yaitu terdiri atas kebijakan publik, yaitu kegiatan mewujudkan tujuan yang diusulkan suatu kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu dalam kaitannya dengan suatu hambatan atau permasalahan tertentu, mencari cara untuk mencapai tujuan tersebut atau mewujudkan tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan yaitu merupakan bentuk realisasi dari kebijakan politik, karena pada tahap implementasi inilah kegiatan politik bisa dilihat dan dirasakan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan dikatakan sebagai bagian penting dari seluruh proses kebijakan. Dilanjutkan dengan evaluasi implementasi kebijakan, merupakan proses penilai keefektifan kebijakan guna dipertanggungjawabkan kepada atas pembuat kebijakan. Evaluasi melihat sejauh mana kesenjangan antara ekspektasi dengan kenyataan. Program Desa Kemenanti merupakan program penanggulangan gelandangan dan pengemis di perkotaan. Program ini bersifat komprehensif dan mengutamakan pengembalian gelandangan dan pengemis ke dalam masyarakat. Oleh sebab itu, upaya-upaya seperti rehabilitasi, pencegahan, dan pendampingan dilaksanakan secara serentak dan berkelanjutan. Definisi operasional terdiri atas 5 variabel, yaitu sumber daya aparatur, kelembagaan, sarana dan prasarana teknologi, finansial, dan regulasi pendukung. Metode penelitian yaitu pendekatan penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data, wawancara, dokumentasi, dan observasi. Teknik pemilihan informan adalah proporsi sampling. Peranan peneliti yaitu peneliti sebagai instrumen utama dalam menetapkan fokus penelitian. Dilanjutkan dengan proses penelitian dengan unit analisis yaitu Dinas Sosial, LPKS Kasih Ibu, Satpol PP Kota Padang. Teknik analisis data yaitu menggunakan teknik analisis data oleh Miles dan Huberman, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Teknik keabsahan data yaitu triangulasi sumber data dengan teknik propulsive sampling. Keempat, deskripsi lokasi penelitian. Gambaran umum Dinas Sosial Kota Padang. Dinas Sosial merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang bertugas membantu wali kota dalam mengatasi segala masalah yang berkaitan dengan persoalan sosial, terutama pada pengentasan kemiskinan. Program Desa nanti dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Padang di bawah kewenangan bidang rehabilitasi sosial, tunas sosial, dan dilaksanakan oleh rehabilitasi sosial, tunas sosial, dan keperdagangan orang. Gambaran umum bidang rehabilitasi sosial. Bidang rehabilitasi sosial dipimpin oleh seorang kepala bidang yang bertugas membantu kepala dinas dalam pengelolaan pelayanan, perumusan dan penyiapan pelaksanaan kebijakan, pengembangan norma, standar, prosedur, pemberian pedoman, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang rehabilitasi sosial. Gambaran umum seksi rehabilitasi sosial, tunas sosial, dan korban perdagangan orang, yaitu dipimpin oleh seorang kepala seksi, mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pengembangan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbing teknis, supervisi, serta pemantauan dan evaluasi. 5. Temuan dan analisa data. Variabel pertama yaitu sumber daya aparatur terdiri atas 3 indikator: pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Hasilnya yaitu pengetahuan aparatur pelaksana telah menjalankan 8 kegiatan pada program Desa Kemenanti dengan mengikuti buku saku rehabilitasi sosial oleh Kemensos dan ditegakkan berdasarkan Keperda, serta dijalankan mengikuti SOP oleh Dinas Sosial dan LPKS Kasih Ibu. Namun masih terdapat BPS yang tidak memenuhi syarat tetapi menerima manfaat dari program Desa Kemenanti. Pada keterampilan, yaitu implementasi program belum didukung oleh sumber daya aparatur yang kompeten, dilihat dari latar belakang pendidikan dan pelatihan tidak sesuai dengan status jabatan di bidangnya. Sikap atau perilaku, kendala dalam melaksanakan program ini yaitu terbatasnya jumlah SDM dan anggaran. Untuk itu, Dinas Sosial mengambil langkah efisiensi dengan cara memberdayakan tenaga yang ada, juga bekerja sama dengan pilar sosial lainnya, dan melakukan praktek efisiensi penggunaan sumber daya pada 3 kegiatan program Desa Kemenanti dengan cara mengurangi biaya operasional kegiatan. Variabel kedua yaitu kelembagaan terdiri atas 3 indikator: koordinasi, diskresi, dan sinergitas. Koordinasi dilakukan secara vertikal dan horizontal antara Kemensos, Dinsos, Satpol PP, LKS, dan LPKS, serta hasilnya terdapat program Desa Kemenanti di Kota Padang dengan wujud kampung binaan sosial di Jalan Balai Gadang, Lubuk Menturun. Diskresi yaitu pengambilan keputusan. Pemilihan LPKS Kasih Ibu sebagai pengganti LKS Yayasan Rahmah dirasa kurang tepat karena LPKS Kasih Ibu merupakan lembaga yang menangani anak yang berhadapan dengan hukum.
atau ABH yang umumnya melakukan rehabilitasi pada anak jalanan. Sinergitas antar lembaga. Antar lembaga belum berkomitmen baik dikarenakan adanya anggapan bahwa pengulang gepeng menghabiskan anggaran dan masih belum terpenuhinya infrastruktur seperti air yang dekat dari pemukiman serta jalan yang layak. Variabel ketiga yaitu sarana, prasarana, dan teknologi. Terdiri atas tiga indikator, kelengkapan kondisi penggunaan sarana prasarana. Hasilnya itu pemerintah menyediakan rumah beserta infrastruktur penunjang seperti air, listrik, dan jalan tanpa fasilitas peralatan rumah tangga lainnya. Selain itu juga terdapat kekurangan pada fasilitas pelatihan keterampilan seperti jumlah alat dan bahan yang tidak mencukupi kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan. Kondisinya yaitu kondisi infrastruktur seperti jalan masih belum layak akses karena masih berupa jalan tanah dan tampak berlumpur setelah hujan turun. Selain itu, air dari PDAM tidak tersalur ke rumah warga sehingga warga hanya menggunakan air pump Simops yang cukup jauh dari pemukiman. Program ini didukung dengan kegiatan pemberian jaminan sosial. Untuk itu, juga terdapat fasilitas yang memudahkan pendataan warga dengan adanya SLRT Gundukan Bank, yang sudah dilengkapi dengan fasilitas seperti komputer, printer, wifi, dan lain-lain. Variabel keempat yaitu finansial terdiri atas tiga indikator, ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomis yaitu anggaran program desa komunitas cukup terbatas karena terdapat rasionalisasi anggaran dari pusat untuk percepatan penanganan COVID-19. Dalam rangka penghematan anggaran, maka Dinas Sosial melakukan efisiensi kinerja anggaran dengan memotong alokasi dana sebanyak 50% pada beberapa pelaksanaan kegiatan layanan atau pelatihan, sehingga pelatihan yang semula dilaksanakan 2 kali setahun hanya dapat dilaksanakan 1 kali dalam setahun. Efisiensi kinerja anggaran telah meringankan beban anggaran untuk pelaksanaan kegiatan. Namun, meskipun telah dilakukan efisiensi kinerja anggaran, tetapi belum dapat memenuhi aspek efisiensi dilihat dari penggunaan anggaran input yang belum mampu memenuhi jumlah kebutuhan kegiatan output, karena hasil efisiensi menyebabkan kekurangan pada fasilitas kegiatan. Efektivitas, anggaran yang dikeluarkan belum efektif karena pengeluaran tidak dibarengi dengan dampak hasil yang terukur. Anggaran yang dikeluarkan harus sebanding dengan manfaat yang diperoleh. Pada kegiatan pelatihan keterampilan terdapat alokasi dana yang cukup besar, namun masih belum dapat memenuhi kebutuhan alat dan bahan pelatihan. Kelima yaitu regulasi pendukung. Terdiri atas tiga indikator yaitu penyusunan peraturan, penegakan, dan pengawasan. Pemerintah Kota Padang menyanggupi pelaksanaan program desa nanti dengan menyediakan lahan lebih kurang seluas 2.000 meter kubik. Pembinaan gapeng diatur pada Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang pembinaan anak jalanan, gelandangan, pengemis, dan pedagang asangan. Dengan sudah adanya perda dan lahan, maka pada tahun 2016 Kota Padang dipilih sebagai salah satu pilot proyek program ini di Sumatera Barat yang melaksanakan program rehabilitasi sosial dengan model desa komuniti. Penegakan, program ini diresmikan pada tanggal 9 Maret 2017 di Kota Padang oleh Menteri Sosial Republik Indonesia ditandai dengan 40 rumah yang diberikan kepada warga binaan sosial. Kegiatan dijalankan mengikuti SOP yang telah ditetapkan. Namun pada dinas sosial, khususnya pada pekerja sosial sisi rehabilitasi sosial, sudah banyak mengalami pergantian staf baik dari ASN atau non-ASN, sehingga masih ada yang belum begitu mengenal model program desa komuniti. Pengawasan dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung yaitu dengan turun langsung mengawasi proses kegiatan di lapangan, khususnya pada kegiatan bimbingan dan pelatihan. Secara tidak langsung yaitu laporan-laporan yang diikuti dengan perjanjian kinerja oleh bawahan kepada atasan. Penutup yaitu kesimpulan, berdasarkan temuan dan analisa yang telah peneliti paparkan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa secara keseluruhan pelaksanaan program desa nanti di Kampung Kesetia Kawanan Sosial Sayur Sakato di Kecamatan Kota Tangah, Kota Padang masih belum berjalan optimal. Hal yang menjadi permasalahan utama adalah dari segi kelembagaan dan finansial. Pada kelembagaan, koordinasi belum terlaksana secara maksimal, sehingga menyebabkan kurangnya tersedia infrastruktur seperti akses jalan yang layak dan ketersediaan air yang mudah dijangkau. Masih kurangnya komitmen bersama antara aparat pelaksana untuk menyukseskan program karena terdapat anggapan bahwa kegiatan pengulangan gepeng dan anjing merupakan suatu hal yang percuma dan menghabiskan anggaran. Selain itu, masih terdapat argumen sosial yang tidak memenuhi syarat tetapi menerima program. Dari segi finansial, yaitu minimnya anggaran karena yang dilakukan rasionalisasi penggunaan anggaran untuk mendukung percepatan penanganan dampak pandemi COVID-19, sehingga kegiatan pelatihan pada program desa nanti banyak tertunda, yang semula dilaksanakan 2 kali setahun menjadi 1 kali setahun. Faktor minimnya anggaran ini menyebabkan pelaksana kegiatan pelatihan keterampilan belum dapat menjangkau keseluruhan warga binaan serta ketersediaan infrastruktur dan sarana pelatihan juga belum mencukupi untuk pelaksanaan kegiatan. Untuk itu, program ini perlu dievaluasi guna mengetahui berbagai kelemahan untuk dapat dicari solusinya. Saran yaitu satu, pendidikan. Pendidikan dan pelatihan harus diperkuat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di bidang sosial, agar dapat memberikan pelayanan yang optimal dalam menjalankan tugas. Kedua, pemerintah sebaiknya menciptakan forum diskusi antara pihak
misalnya dengan mengadakan pertemuan atau melakukan diskusi mengenai rencana program. Dengan cara ini, mereka mampu mengidentifikasi permasalahan atau kekurangan yang ada, mencari solusi, dan mencegah berkembangnya para gelandang dan pengemis. Mengupayakan untuk melibatkan berbagai aktor, baik swasta maupun masyarakat, agar berpartisipasi dan bertindak aktif untuk mencapai tujuan rehabilitasi sosial para gelandang dan pengemis melalui langkah-langkah suportif untuk meningkatkan kesadaran sosial. Koordinasi yang baik akan mengatasi kendala seperti kekurangan anggaran, kurangnya infrastruktur penunjang, dan lain-lain. Keempat, pemerintah dan lembaga serta organisasi terkait harus memastikan sistem rekrutmen yang lebih transparan bagi anggotanya untuk mengatasi kekurangan personel yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program. Selain itu, mereka dapat berkolaborasi dengan LKS lainnya. Sekian paparan dari hasil penelitian saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.